NJ Channel, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 4. Kembali lagi bersama saya, Bapak Andri Gunawan, dalam proses pembelajaran PJOK. Hai, selamat pagi untuk anak-anak kelas 4. Pagi hari ini bertemu kembali bersama saya, Bapak Andri Gunawan, dalam proses pembelajaran PJOK. Ya, di sini sebelum kita memulai setiap pembelajaran kita, hari ini materi kita ya. Ya, alangkah baiknya Bapak mau mengingatkan untuk kita semua, ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu jauhi kerumunan atau menghindari kerumunan. Ya, kita menjaga kesehatan kita. Oke anak-anak? Ya, dengan itu semua, kalau kita sudah melaksanakan, saya tidak memastikan kita terhindar, tapi kita akan terjaga. Ya, disiplin. Ya, tidak perlu takut, disiplin dengan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke? Ya. Itu adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai virus corona maksudnya ya, virus corona ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai setiap pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak ingatkan kembali, tetap semangat belajarnya ya, walaupun kita melewati proses pembelajaran jarak jauh. Dan terima kasih semuanya buat orang tua dan anak-anak yang sudah menonton video dari saya. Kiranya video ini dapat menjadikan yang terbaik semuanya ya, menjadikan anak-anak cerdas, luar biasa dan berkarakter. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini kami mau belajar dan mengajar peserta didik kami. Kami bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Di sini kita masuk dalam materi tentang penanganan cedera dan luka. Ya, di sini anak-anak buka buku di halaman 118. Pasti kalian kalau sudah buka halaman 118 pasti kalian sudah bertemu dengan yang namanya pelajaran 9, penanganan cedera dan luka. Ya, di sini Bapak tidak tayangkan langsung bukunya di layar ini ya. Bapak sama-sama bacakan saja dengan kalian lalu Bapak jelaskan. Ya, kita buka. Di sini Bapak mau bertanya, pernahkah kamu mengalami cedera? Cedera itu banyak ya, luka, jatuh dari sepeda, saat kita lari-lari, lutut kita berdarah, seperti itu ya. Nah, tahukah kamu cara menangani cedera itu? Setiap orang tentu tidak ingin mengalami cedera dan berusaha menghindarinya, pasti ya. Namun, kamu perlu mengetahui macam-macam cedera dan cara penanganannya. Pengetahuan ini penting agar kamu dapat melakukan pertolongan pertama pada diri sendiri ya, atau orang lain jika mengalami cedera atau luka. Pertolongan tersebut dapat meringankan si penderita meskipun sifatnya sementara. Apabila cedera terlalu berat, segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter. A. Pengertian cedera dan luka. Ini A ya anak-anak ya, sama-sama kita baca ya. Cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Luka adalah kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lainnya karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Seseorang dapat mengalami cedera dan luka ketika sedang beraktivitas atau berolahraga. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati karena cedera dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat tubuh, bahkan kematian. Kita lanjutkan ke B. Macam-macam cedera dan penanganannya. Ada 5 jenis cedera yang sering terjadi saat berolahraga, antara lain sebagai berikut.
1. Keseleo adalah cedera yang disebabkan oleh perenggangan otot yang melebihi kapasitas normal. 2. Otot tertarik atau cramp strain adalah cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras. Cramp sering terjadi pada otot betis bawah dan belakang lutut. 3. Patah atau retak tulang fistula adalah kondisi saat hubungan antara kesatuan jaringan tulang terputus atau retak. 4. Cedera pada lutut atau knie injuries adalah cedera yang disebabkan karena benturan atau aktivitas yang berlebihan. 5. Cedera pada kepala adalah cedera karena adanya benturan atau guncangan karena pada kepala yang dapat mengakibatkan pingsan hingga mengganggu fungsi normal. Nah, bagaimana tindakan dengan metode RACE? Mari belajar bersama-sama. R. Tindakan RACE. Pasien harus diistirahatkan, lindungi wilayah otot yang cedera. Jika menahan beban terasa sakit, gunakan penopang. Jika digerakkan sakit, lindungi dengan splint atau kayu bulat. 2. Tindakan ACE. Kompres bagian cedera dengan es yang dibalut kain atau dapat diganti dengan sesuatu yang dingin. Es dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit di bagian cedera. Sebaiknya dilakukan segera mungkin. Tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian cedera selama 20 menit 3 kali sehari dalam 24 jam pertama. C. Tindakan compression. Tekan bagian yang cedera dengan menggunakan perban khusus. Tindakan menekan dengan perban ini dapat mengurangi pembengkakan di sekitar cedera. Balutan harus rapi dan jangan terlalu ketat karena dapat menimbulkan mati rasa, geli, bahkan menambah rasa sakit. 4. Tindakan elevation. Menekan bagian cedera lebih tinggi di atas jantung. Hindari pemijitan atau urutan bila terjadi luka robek. Nah, di sini anak-anak bisa memahami metode RACE. RACE itu RICE. Ada berbagai dari uraian tersebut. Pertama RACE, ACE, compression dan elevation. Nah, di situ anak-anak dapat melihat Nah, pada pagi hari ini Bapak tidak terlalu jauh untuk mengajarkan kalian. Kita lanjutkan sebentar Ada selain metode RACE itu, ada juga ada cara penanganan cedera lainnya yang perlu diperhatikan. Antara lain sebagai berikut. Cara penanganan terkilir keseleo. Pertama, jangan meletakkan kompres dingin langsung pada permukaan kulit karena dapat menyebabkan pembekuan radang karena dingin. Sebaiknya bungkus atau kompres dengan kain. 2. B. Memijat persendian dapat mempercepat penyembuhan karena memperlancar aliran darah untuk memperkuat dan merenggangkan otot. C. Setelah dikompres dengan benda dingin, hangatkan area yang sakit dengan kompres hangat. 2. Cara penanganan kram kejang atau otot. Kejang otot Kram adalah kejang otot yang bersifat mendadak dan terasa sakit. Penanganan kram otot antara lain sebagai berikut. A. Kompres dengan air hangat pada area otot yang mengalami kram. B. Pijat daerah yang mengalami kram, awalnya akan terasa sakit tetapi berangsur-angsur tidak terasa sakit. C. Lakukan perenggangan pada otot yang mengalami kram. D. Oleskan obat gosok pada area kram. E. Rendam kaki dengan air hangat selama kurang lebih 15 menit. Di sini hari ini sekian materi dari Bapak sampai halaman 124 ini, bagian ini. Hari ini sengaja Bapak tidak kasih tugas tapi kalian mencatat, Bapak suruh mencatat bagaimana tindakan metode RACE dengan metode menangani keseleo dengan kejang otot. Itu tugas kalian untuk mencatat. Catat bukan untuk dikumpul untuk Bapak. Hanya mencatat saja. Oke. Sekian materi dari Bapak pada kesempatan pagi hari ini. Bapak berterima kasih dan bersyukur buat kalian yang sudah subscribe channel saya. Terima kasih terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua yang sudah subscribe. Yang belum subscribe,
Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih juga buat orang tua yang sudah berpartisipasi mendampingi anaknya di rumah. Kami bersyukur atas bantuannya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sekian dari saya pada pagi hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami bersyukur pada kesempatan pagi yang indah ini kami sudah mengajarkan peserta didik kami kelas 4. Kami bersyukur semua atas kemurahan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.